Halo guys, ketemu lagi guys. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Lagi pada ngapain nih di hari Minggu ini? Lagi pada libur ya? Lagi duduk-duduk santai bersama keluarga dan teman-teman ya dengan handai tolan. Selamat menikmati liburan ya guys ya, dan yang beraktivitas selamat beraktivitas ya. Semoga aktivitasnya semua berjalan dengan lancar dan semua keluarga juga di rumah dalam keadaan sehat. Saya dapat satu video nih guys ya, miliknya CNBC Indonesia. Ringgit ambruk, pemerintah Malaysia diminta tiru RI. Seperti apa nih guys beritanya guys? Langsung saja ya kita tonton videonya. Dari Mahathir Mohamad sendiri begitu mengatakan bahwa negaranya harus mempertimbangkan untuk pegging atau mematok nilai tukar ringgit yang merosot terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti apa Anda menilai strategi ini mungkin bisa dilakukan begitu Pak Enrico? Iya, jadi kalau menurut saya kita harus lihat konteks waktu. Di tahun 98 memang yang terjadi adalah krisis confidence ya, di mana memang diperlukan adanya suatu penjangkaran, dan pada saat itu terbukti confidence return itu cukup cepat, kembali cukup cepat di Malaysia. Justru pada saat ini yang kita harus perhatikan adalah kondisi perekonomian global memang volatile, tapi justru ini adalah kesempatan. Karena kalau level exchange rate atau ringgit ini lebih kompetitif, ini sebenarnya bisa dipakai untuk memicu ekspor. Dan ini akan menambah untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Rather than pegging, atau dibanding kalau kita melakukan patok atau pegging di angka tertentu, ini justru akan melimitasi fleksibilitas nilai tukar untuk membantu perekonomian ini sebenarnya lebih lentur, sehingga roda perekonomian lebih muter, dan juga tingkat pertumbuhan akan lebih baik. Nah, ini yang menurut saya perlu diperhatikan. Konteksnya berbeda. Pada saat ini yang kita harus analisa adalah kedepannya memang perekonomian Tiongkok melambat, tapi bukan berarti perekonomian negara-negara lain ini melambat. Amerika justru bertumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Eropa memang melambat, tapi negara-negara lain di Asia sebenarnya cukup terjaga. Jadi justru yang saya lihat kali ini harusnya tidak dipatok, tapi harus direposisi untuk strategi pertumbuhan baru melalui level ringgit yang lebih kompetitif. Oke, baik. Kemudian Pak Dharma seperti apa? Ini juga ya guys ya, salah satu kenapa sebenarnya sekarang ini gaji di sana dengan negara kita Indonesia ini sudah nggak beda-beda jauh lah ya, beda-beda tipis saja. Bahkan mungkin kalau kita bandingkan dengan di gaji di Batam atau di Jakarta, malah ada yang sama ya gaji-gajinya ya. Jadi karena hal itu juga lah makanya banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah enggan untuk menuju ke Malaysia ya, bekerja di Malaysia ya, dan mereka lebih memilih untuk bekerja di negara-negara yang memang gajinya atau pendapatannya lebih besar ya. Kita ambil saja contoh mungkin di Korea ya, di Taiwan, di Jepang ya kan. Ya bagus sih, kok menurut saya sih bagus, nggak usah ke Malaysia lah, karena di Malaysia itu selalu saja banyak masalah bagi saudara-saudara kita yang bekerja di sana. Ya semoga saja pemerintah juga menyiapkan lapangan pekerjaan supaya juga saudara-saudara kita itu tidak melulu berangkat kerja ke luar negeri ya, tetapi di negara sendiri tempat lapangan pekerjaan itu ada. Jadi tidak harus pergi ke luar negeri ya. Kita berharap ke depan ini segera bisa terwujud guys ya. Ya, baik. Kalau kita lihat memang kebijakan yang terjadi di tahun 90-an tersebut memang ya kita lihat berbeda ya, betul berbeda sekali dengan keadaan yang saat ini. Tapi memang kalau kita perhatikan, kita ngambil contoh yang terjadi di Indonesia gitu ya. Memang kalau kita lihat memang terjadi penurunan dalam artian ekspor, kemudian impor juga agak sedikit lebih turun. Tapi kalau kita lihat sendiri pun banyak strategi-strategi yang mungkin bisa dicontoh oleh pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia adalah bagaimana kita meningkatkan infrastruktur gitu ya. Salah satu misalnya ngapain dikasih membangun solusi sama IKN mereka misalnya contohnya. Itu pun nantinya juga akan memberikan potensi negara sombong dana kok asing yang dikasih masuk solusi. yang cukup besar gitu loh, ke pasar modal maupun ke fix asset gitu loh. Artinya kalau kita lihat sendiri pun strategi-strategi yang mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah Malaysia mungkin bisa mencontoh ya yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi saat ini gitu loh. Jadi saya melihat bahwa
keadaan ini bisa memberikan angin positif sebenarnya dengan strategi-strategi yang bisa membuat rupiah. Enak betul ya sebenarnya kalau Malaysia nih, kayak Malaysia ini dikasih saran dari kita orang Indonesia. Sebenarnya nggak perlu juga sih ngasih saran, kan mereka orang-orang pintar ya kan. Ngapain dikasih saran? Mereka kan merasa diri mereka paling pintar di dunia ini. Kita dianggap IQ kita rendah, mereka paling pintar. Jadi sebenarnya menurut saya sih nggak perlu kita ngasih saran sama Malaysia. Biarkan mereka mencari solusinya sendiri, iya kan guys? Kembali menguat ataupun ringgit kembali menguat seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian dari Mas Reza sendiri, begitu tanggapan Anda. Kemudian kalau di satu sisi juga kita lihat begitu ya tadi terkait dengan rupiah juga tadi Mas Reza juga belum menjawab begitu ya, seperti apa Mas Reza? Ya mungkin kita masuki ke rupiah dulu. Kalau kita lihat memang rupiah sempat menyentuh titik terlemahnya. Namun kalau kita lihat seiring dengan ekonomi AS yang memang sudah mulai menunjukkan adanya pelambatan dan juga tingkat tenaga kerja yang mulai menunjukkan pelambatan, terlihat dari sisi tingkat pengangguran hingga menyentuh 3,9%. Ini menjadi sentimen bahwa memang The Fed mungkin ada kemungkinan untuk sudah mulai mengakhiri dari masa hawkishnya, sehingga ini akan menjadi kemungkinan bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya lagi ke depan. Namun di sisi lain ini akan menjadi sentimen positif untuk rupiah karena ini akan menjadi tingkat rupiah yang akan mengalami penguatan seiring dengan rupiah yang juga secara pertumbuhan ekonomi memang mengalami perlambatan pertumbuhan, tidak mampu mencapai 5% pada kuartal ini. Namun ini akan menjadi sentimen ke depannya bahwa memang Indonesia sudah mulai menunjukkan adanya penguatan, bahkan kemarin sempat menyentuh penguatan hingga 1%, sehingga ini memungkinkan adanya capital inflow terhadap Indonesia. Ringgit Malaysia nelangsa ya, ambruk di level terendah semenjak tahun 1998. Tapi kalau menurut saya sih ya, ya sebenarnya nggak perlu dikasih solusi juga. Ngapain dikasih solusi? Ya, toh mereka kan merasa diri mereka kan paling pintar, paling hebat di dunia. Jadi nggak perlulah dikasih solusi. Sebenarnya pada intinya kita berharap Indonesia ini semakin banyak peluang kerja ya di negara kita sendiri. Jadi tidak perlu lagi ada saudara-saudara kita yang harus berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Ya semoga saja nanti di kedepannya ini semua segera terwujud dan pemilu di tahun 2024 semuanya berjalan dengan aman ya guys ya. Dan satu lagi pesan dan permintaan saya guys, nanti di tahun 2024 siapapun yang kita pilih dan siapapun yang akan menjadi presiden itu tetap presiden kita. Jangan sampai karena beda pilihan kita bertengkar, karena sangat-sangat merugikan kita. Yang jelas kita tetap harus damai demi bangsa Indonesia. Terima kasih guys ya sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.